saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Serap. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram, di mana kegelapan dan misteri bersatu dalam kisah-kisah menegangkan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Saya Mr. Randy, dan malam ini kita akan menyelami cerita-cerita yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tempat di mana tidak ada yang seperti yang terlihat. Bersiaplah untuk menguji keberanian Anda dan memasuki dunia yang penuh dengan kejadian aneh, hantu, dan rahasia gelap. Pastikan lampu Anda mati dan selimut Anda rapat, karena cerita kita malam ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan yang menakutkan. Jangan lupa untuk subrek, like, dan komen. Mari kita mulai. Cerita pertama. Studi tur membawa petaka. Pada tahun 2008, ketika saya duduk di kelas 3 di salah satu SMA negeri di Bali, sekolah mengadakan studi tur ke 3 kota, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Rombongan terdiri dari 12 guru dan sekitar 200 murid dari kelas 2 dan 3. Kami memilih jalur darat dengan menyewa beberapa unit bus. Setelah perjalanan 2 hari 1 malam, kami tiba di Jakarta. Karena lelah, kami segera menuju penginapan yang terletak di kawasan Bekasi. Setelah 1 jam perjalanan, kami tiba di sebuah gedung tua yang sudah tidak beroperasi selama 10 tahun. Meski begitu, gedung itu tampak bersih dan terawat. Di sampingnya, ada sebuah rumah kosong yang sudah rusak. Saat pembagian kamar, para guru menghuni kamar di lantai 1, murid kelas 2 di lantai 2 dan 3, serta murid kelas 3 di lantai 4. Saya dan 5 teman sekamar menempati kamar di lantai 4. Penjaga gedung memberi peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh selama kami menginap. Ketika saya bersama teman-teman hendak mandi di kamar mandi umum di ujung koridor, kami mendengar bunyi air mengalir dari kamar mandi nomor 8. Kami merasa penasaran karena kamar mandi itu tampak kosong. Saat salah satu teman mencoba mengetuk pintu, tidak ada respon. Akhirnya, saya memberanikan diri membuka pintu tersebut. Di dalam, kami melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih sedang berdiri membelakangi kami. Saat wanita itu berbalik, wajahnya pucat dan dia tersenyum pada kami. Karena takut, kami langsung berlari keluar. Kejadian aneh lainnya terjadi di malam hari ketika salah satu teman saya, Iki, berteriak melihat sosok wanita melambai dari luar jendela kamar. Ternyata, Dewi, teman kami yang berada di kamar seberang, juga melihat hal aneh. Di rumah kosong di luar gedung, ia melihat anak kecil memegang boneka yang lusuh. Ketika Dewi melihat lebih lama, boneka itu terletak di bawah pohon besar di depan rumah dengan gundukan tanah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tidak lama kemudian, di lantai bawah terdengar kegaduhan. Beberapa murid kerasukan, dan para guru meminta bantuan penjaga gedung. Setelah didoakan, para murid yang kerasukan mulai tenang. Kami semua akhirnya tidur bersama di lobi dengan waktu yang sangat singkat, karena subuh kami harus berangkat ke Monas. Saat sarapan, saya merasa curiga terhadap petugas catering yang hanya berdiri diam dengan wajah pucat. Bahkan, saya melihat makanan yang dimakan teman-teman saya berubah menjadi cacing tanah. Karena takut, saya keluar dari ruang makan untuk menenangkan diri. Ketika di parkiran, Dewi menceritakan bahwa saat ia menengok ke jendela kamarnya, ia kembali melihat anak kecil tanpa ekspresi di rumah kosong itu. Dia juga melihat gundukan tanah di samping boneka yang tadi pagi tidak ada. Pak Surya, salah satu guru, juga mengalami kejadian aneh. Saat malam, ia mendengar suara keramaian dari ruang makan. Meski tidak ada siapapun di sana,
Ia juga menemukan beberapa murid minum alkohol di kamar mereka. Setelah ditegur, salah satu murid tiba-tiba kerasukan. Insiden kerasukan semakin menyebar, memicu peristiwa yang menyebabkan kami dipindahkan ke penginapan lain. Cerita kedua. Nyasar di hutan. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2005 di sebuah desa terpencil yang minim penerangan dan sinyal. Desa ini terletak di lereng gunung di daerah Jawa Tengah, dan suasananya cukup dingin. Kita langsung masuk ke ceritanya. Saat itu, dari kantor saya ada sebuah program, yang di akhir kegiatannya diadakan bakti sosial untuk warga desa. Saya tidak bisa menyebut nama desanya, namun saya dan 5 rekan kerja diantar ke sana menggunakan mobil kantor, dan kebetulan saya salah satu panitia yang ditunjuk. Perjalanan menuju desa memakan waktu yang cukup lama, sehingga ketika sampai di sana sudah sore. Rencana kami adalah beristirahat malam itu dan memulai kegiatan esok harinya, yang akan diakhiri dengan bakti sosial atau pembagian sembako. Begitu tiba, kami disambut oleh seorang bapak yang sudah cukup tua, yang ternyata adalah kepala desa setempat. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami, beliau mengajak kami menginap di rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah si bapak, saya mendengar suara azan maghrib. Rumah yang kami tuju terletak di ujung desa, besar, dan memiliki teras yang luas. Teras itu tampaknya sering digunakan untuk berkumpul oleh warga desa. Setelah menyuguhkan teh hangat, si bapak pamit karena masih ada urusan dengan warga. Kami pun mulai beristirahat dan ngobrol ngalor ngidul, hingga tiba-tiba, kami semua mendengar suara samar-samar seperti orang berbicara dalam bahasa Jawa, dari arah kebun di samping teras yang gelap gulita. Kami semua terdiam dan saling berpandangan. Seorang teman saya, sebut saja Joko, memecah keheningan dengan mengajak kami salat maghrib di masjid. Setelah bertanya pada warga, kami berjalan kaki menuju masjid. Namun, di tengah perjalanan, kami mulai mencium bau dupa, dan suasana menjadi semakin mencekam. Jalan yang kami lewati gelap, diapit oleh kebun bambu, tanpa penerangan sama sekali kecuali cahaya bulan. Tiba-tiba, langkah saya terhenti ketika saya mendengar suara bayi menangis. Teman-teman saya juga mendengarnya, dan kami semua mulai merasa panik. Jalanan semakin mencekam, seperti hutan gelap yang membuat kami semua merinding. Perjalanan semakin menyeramkan ketika kami mulai dilempari batu dari atas pohon. Kami berlari ketakutan, dan saat Joko menoleh ke kanan, dia melihat sepasang mata merah di kegelapan. Saya pun melihat sosok tinggi besar, hitam, berbulu, dengan mata merah menyala. Kami semua berlari terbirit-birit, dan di tengah kepanikan, saya juga mendengar suara perempuan tertawa di kejauhan, mirip suara tawa yang melengking dan panjang. Kami terus berjalan tanpa menemukan rumah warga, hingga akhirnya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang mengenakan mukena dan membawa sajadah. Kami mencoba bertanya arah rumah kepala desa, tapi ibu itu tidak merespons dan terus berjalan tanpa memperhatikan kami. Teman saya menyarankan untuk mengucapkan salam, tapi ketika saya melakukannya, ibu itu berhenti, mengangkat kepalanya, dan wajahnya ternyata rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Kami semua lari sekencang-kencangnya. Akhirnya, kami sampai di tepi sungai, dalam keadaan panik dan tidak tahu harus kemana. Seorang bapak-bapak tiba-tiba muncul dan bertanya mengapa kami ada di sana. Setelah kami menjelaskan, beliau mengarahkan kami ke rumah kepala desa, dengan pesan untuk tidak menoleh ke kanan atau kiri selama perjalanan. Saat mengikuti petunjuk bapak itu, saya melihat sosok mirip pocong di sebelah kanan saya. Namun saya memilih untuk tidak menoleh dan terus berjalan sambil membaca doa. Setelah beberapa waktu, kami akhirnya tiba di masjid. Di masjid, kami disambut oleh beberapa orang yang memberi kami air minum. 2 teman saya tampak pucat, mungkin karena kelelahan. Anehnya, meskipun kami merasa sudah berjalan cukup lama, ternyata waktu baru menunjukkan pukul 18.40, hanya sekitar 20 menit setelah kami berangkat. Setelah salat maghrib dan menunggu waktu isya,
kami diantar kembali ke rumah kepala desa, tanpa menceritakan kejadian yang kami alami. Malam itu, kami langsung tidur karena sangat kelelahan, dan syukurnya tidak ada lagi gangguan sampai pagi. Keesokan harinya, acara bakti sosial berjalan lancar. Kepala desa menawarkan kami untuk menginap lagi. Namun kami menolak dengan sopan karena harus segera kembali. Mobil jemputan dari kantor pun telah tiba, dan kami meninggalkan desa tersebut. Itulah cerita pengalaman horor saya yang tidak pernah bisa saya lupakan, yang menyadarkan saya bahwa alam lain memang ada. Prinsip saya, selama kita tidak saling mengganggu, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga hari kalian menyenangkan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Cerita ketiga. Pengalaman pulang larut malam. Kejadian ini terjadi sekitar 16 tahun yang lalu, saat aku masih duduk di bangku SMA. Malam itu, aku pulang larut dari sekolah karena ada latihan ekstrakurikuler untuk persiapan lomba tanggal 17 Agustus tingkat DKI. Selesai latihan, jam sudah menunjukkan pukul 20 malam, dan aku bersiap untuk pulang. Aku tinggal di pinggiran kota Jakarta, daerah yang tidak terlalu ramai dan masih terdapat persawahan. Jarak antara sekolah dan rumahku cukup jauh, jadi aku harus menaiki 2 kali angkutan umum. Pertama, dari depan sekolah ke kantor kelurahan, dan kedua, dari kantor kelurahan ke rumahku. Jika sedang ingin menghemat, biasanya aku berjalan kaki dari kantor kelurahan sampai ke rumah, jaraknya sekitar 2 km. Namun, malam itu aku sangat lelah dan hanya ingin cepat sampai rumah. Jam menunjukkan pukul 20.45 ketika aku sampai di kantor kelurahan. Namun angkot yang kutunggu-tunggu tak kunjung datang. Setelah 15 menit, satpam yang berjaga di kantor kelurahan memberitahuku bahwa angkot terakhir sudah lewat 20 menit yang lalu. Aku kaget karena belum pernah pulang selarut ini, dan akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki. Saat mulai berjalan, aku teringat 2 pohon beringin besar di dekat lapangan sepak bola, tidak jauh dari rumahku. Pohon itu berada di sisi kanan dan kiri jalan, dan semakin aku berjalan, suasana menjadi semakin sunyi, jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang menemani langkahku. Penerangan pun hanya berasal dari lampu-lampu teras rumah yang redup. Aku merasa lelah setelah aktivitas sepanjang hari, tetapi terus memaksa diri untuk berjalan. Saat mendekati rumah, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jalanan yang biasanya ku kenal terasa asing. Aku terus berjalan hingga akhirnya sampai di depan rumah temanku, Adam. Rasanya lega karena rumahku tidak jauh lagi. Tapi anehnya, suasana terasa sangat berbeda, seperti sudah larut malam padahal baru sekitar jam 10 malam. Ketika aku sampai di depan rumahku, aku terdiam seketika. Rumah yang ada di hadapanku adalah rumahku, tetapi rumah itu terlihat seperti 10 tahun yang lalu. Saat aku masih SD, halaman luas dengan pohon jambu di depan teras, yang sebenarnya sudah ditebang ketika rumah direnovasi. Aku mencoba menenangkan diri dan mengetuk pagar. Tidak lama, seorang nenek tua berjalan keluar dari dalam rumah. Saat dia mendekat, aku terkejut, itu adalah nenekku yang sudah lama meninggal. Dia tersenyum dan memintaku masuk. Aku merasa kaget dan tanpa sadar menangis. Dia terus tersenyum. Tetapi tiba-tiba aku melihat banyak bayangan hitam di belakangku. Nenekku berteriak, "Jangan lihat ke belakang, sini masuk." Aku ketakutan dan merasa tubuhku kaku. Nenekku kemudian menarik tanganku dengan kuat hingga aku tersungkur ke dalam teras. Saat jatuh, aku melihat sosok-sosok menyeramkan di depan teras. Kuntilanak dengan baju merah berlumuran darah, pocong dengan wajah rusak, hingga sosok tinggi besar dengan mata merah dan tangan panjang menjulur hingga menyentuh aspal. Makhluk-makhluk itu memandangiku, dan aku merasa ketakutan yang luar biasa hingga akhirnya pingsan. Keesokan paginya, aku terbangun di ruang tamu, dengan bokap dan nyokap di sampingku. Aku langsung menceritakan apa yang terjadi semalam. Nyokapku tampak bingung, karena dia ingat aku sudah izin untuk menginap di rumah teman, dan tidak ada yang menyangka aku akan pulang. Anehnya, saat mereka menemukan aku pingsan, pagar rumah masih terkunci rapat.
dan hanya mereka berdua yang memegang kuncinya. Beberapa hari kemudian, nyokap bercerita bahwa dulu, nenekku pernah mengalami hal serupa. Saat aku masih bayi, nenek bercerita bahwa pada suatu subuh, dia pernah membukakan gerbang untuk seorang tamu misterius, yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan pengalaman ini. Semoga kita selalu dijauhi dari bahaya dan diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita keempat. Kisah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Karam Kali Aja Seram. Saya, Mr. Randi, kembali menyapa kalian dengan cerita horor baru. Bertepatan dengan suasana Hari Ibu, cerita kali ini dikirim oleh Mbak Bunga, dan bercerita tentang seorang ibu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-teman yang suka cerita horor. Selamat Hari Ibu untuk semua pendengar. Mungkin tidak semua orang memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Salah satunya adalah saya. Namun, bagaimanapun juga, orang tua tetaplah orang tua. Beberapa tahun lalu, saya menerima kabar bahwa bapak dan ibu saya yang sudah lama tidak mengurus saya akan datang ke kota tempat saya tinggal. Saat itu, anak-anak saya sedang sakit-sakitan dan setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit. Awalnya, bapak, ibu, dan dua adik saya tinggal di kontrakan murah. Saya berusaha membantu dengan membawakan sembako dan sayuran. Meski kondisi keuangan saya pun sedang sulit, adik-adik saya tidak bisa membantu secara finansial, salah satu karena berkebutuhan khusus, yang lainnya karena trauma yang mendalam. Walaupun begitu, saya berjuang keras, berjualan di pasar, menjadi buruh, dan melakukan apa saja demi menghasilkan uang, tapi tetap saja tidak cukup. Saya mendatangi saudara-saudara ibu, namun mereka enggan membantu dengan alasan sudah punya kehidupan masing-masing. Akhirnya, saya meminjam uang dari teman-teman. Kesehatan ibu semakin menurun. Namun karena berbagai kendala, saya tidak bisa membawanya ke rumah sakit. Selama berbulan-bulan, saya hanya bisa melihat ibu perlahan-lahan melemah tanpa bisa berbuat banyak. Ibu terus berpindah-pindah kontrakan karena tidak sanggup membayar sewa. Sebagai anak sulung, saya merasa gagal, namun saya tidak tahu harus berbuat apa. Suatu sore, adik saya mengabarkan bahwa ibu telah meninggal dunia. Saya bersyukur karena masih sempat merawatnya di hari-hari terakhirnya. Saya mencuci kain-kainnya, memotong kukunya, dan memijat kakinya. Saya bahkan meminta doanya sebelum beliau meninggal. Namun, setelah kepergian ibu, rasa bersalah terus menghantui saya. Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab mengenai mengapa ibu meninggalkan saya terus berputar di kepala. Malam pertama setelah pemakaman, suasana rumah kontrakan sangat sepi. Saya mengajak anak-anak untuk tidur di kamar. Tetapi tiba-tiba saya mendengar suara, garis bawah, bangun mas, sini ibu pangku. Garis bawah suaranya mirip sekali dengan suara almarhumah ibu. Saya membuka mata dan melihat sosok tinggi besar, menyerupai ibu, berdiri di dekat pintu. Saya mengucap istighfar, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, sosok itu tidak pergi dan malah mendekat. Saya ketakutan dan berteriak, memanggil bapak dan adik-adik saya. Bapak mendobrak pintu dan sosok itu menghilang. Malam itu, saya menangis terseduh-seduh. Rasa bersalah terus menghantui, dan saya bertanya-tanya apakah saya adalah anak yang tidak berbakti. Beberapa hari setelah kejadian itu, berbagai hal aneh terus terjadi di rumah. Ketika saya hendak memasak, saya melihat wajah ibu muncul di langit-langit kamar mandi. Ketukan-ketukan misterius terus terdengar dari ruang tengah, dan pada suatu subuh, saya melihat sosok yang menyerupai ibu tidur mengenakan mukena di ruang tamu. Suara lirih memanggil saya, garis bawah, mas, ayo sini main sama ibu, garis bawah sambil diiringi kekehan panjang. Bapak menyarankan untuk tetap kuat dan fokus pada ibadah. Namun, saya merasa ketakutan setiap kali sosok yang menyerupai ibu muncul. Rasanya aneh, karena di satu sisi saya merindukan ibu, namun di sisi lain, saya tahu sosok itu bukanlah ibu yang sebenarnya. Akhirnya, setelah seminggu penuh dengan kejadian-kejadian aneh,
kami memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Sebelum pergi, saya melihat sebuah siluet di jendela. Sosok yang menyerupai ibu memandang saya dengan tatapan tajam. Saat itu, saya berdoa semoga ibu bahagia di sisinya. Dan saya memohon maaf karena pernah berburuk sangka kepada beliau. Itu dia kisah mencekam di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa, buat kamu yang punya cerita atau pengalaman horor, kirimkan ceritamu ke @82283998955. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka cerita horor. Selamat Hari Ibu. Saya Mr. Randi. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.